Yes. Lu pernah nggak sih ngelakuin sesuatu yang lo kepaksa banget gitu, yang lo kayak nggak pingin banget tapi lo terpaksa untuk lakuin itu? Ini dalam contoh cerita apa nih? Cerita apa aja? Apa aja dalam kehidupan pribadi lo, dalam kehidupan mungkin bekerja atau waktu kuliah, keluarga, apa aja sih? Tapi intinya lo terpaksa gitu loh ngelakuinnya. Gini. Karena aku anaknya sih nggak enakan. Iya. Ya nggak sih gitu ya, Bum. Nah, aku tuh suka yang nggak enakan aja untuk nolak, untuk bilang enggak kayak gitu. Jadi agak cukup sering melakukan, nggak sering sih kayaknya jahat banget ya kalau sering. Kan maksudnya agak cukup ya agak lumayan lah gitu ya, sering mengatakan, sering melakukan hal-hal yang jadinya terpaksa buat aku gitu. Contoh ya kayak, ini bukan so cantik nih ya, bukan so cantik nih. Aduh, gue udah mulai malas nih kayak udah so cantik gini. Iya. Jadi kayak aku cerita lagi di PDKT-in ya sama cowok misalkan gitu ya. Dulu ya, ini dulu bukan sekarang gitu. Nah, seru nih. Enggak, terus deh gitu. Enggak seru ya. Dari awal tuh aku nggak minat sebenarnya, karena memang nggak suka dari awal gitu. Tapi kadang-kadang aku tuh karena nggak berani ngomong gue nggak suka sama lo gitu. Jadi ketika dia chat aku respon, walaupun responnya cuman kayak gini, misalkan, Tres, lo lagi ngapain, lo di mana gitu. Nah aku akan jawab, tapi aku nggak tanya balik. Kayak misalkan gue lagi makan, gue lagi makan di rumah misalkan gitu. That's it. Nggak aku tanya balik ke dia gitu. Oke. Atau misalkan dia ngajak aku, Tres, jalan yuk gitu. Kan aku anaknya tukang main, dan aku juga lebih nggak enak lagi untuk nolak gitu loh. Jadi aku akan, ya udah deh, ayo jalan. Jalan aja gitu. Ikut jalan sama dia. Padahal ya kadang-kadang di jalan juga kayak, aduh kemana ya, aduh kok lama banget rasanya sama nih orang, pengen cepet-cepet balik deh gitu. Jadi kayak emang nggak ada penolakan dari awal sih. Sok cantik banget ya ampun. Males sih ya, gimana lanjutin aja nggak ya kalau lu secantik gini ya. Tapi ya maksudnya dari yang lu jalanin ini gue heran loh sama lu. Terus kenapa heran? Gini kan lu nggak ada minat ya, lu bilang ya. Tapi lu masih mau ngerespon, ngejawab ketika dia nanya di mana Tres, lu jawab lagi makan. Bisa nggak sih nggak usah dijawab aja gitu? Karena kan itu dia personal ya, you asking gue di mana gitu. Nah itu kan dia nanya lagi di mana Tres, atau kayak dia ngajak gitu. Nah buat ngomong kayak, terus menurut Bumi deh gitu, misalkan jadi harusnya jawab apa kalau misalkan aku memang nggak suka ya dari awal nih, kita sama-sama tahu kalau aku nggak suka gitu ya. Gimana sih harusnya jawabnya? Kalau gue sih akan jawab kenapa gitu. Karena maksudnya lagi ditanya nih, Bumi di mana misalnya ditanya gitu kan, gue akan tanya kenapa. Karena gini, beda orang yang memang nanya sama kita ada di mana, itu orangnya kita memang, kalau dalam case lu adalah lagi PDKT dan lu nya suka misalnya sama orang itu, lu akan dengan senang hati dong menjawab, oh aku lagi makan, kamu di mana? Mungkin akan jawab seperti itu ya. Dalam case lu kan memang lu nggak ngerespon, nggak nanya balik dia di mana kan? Iya betul. Gitu ya. Tapi kalau gue sih ya mungkin akan tanya kenapa gitu. Kenapa lo nanya gue di mana kalau memang gue nggak dalam relationship sama orang itu dan tidak intens WA, terus tiba-tiba out of the blue lo dari mana entah gimana nanya gue di mana, pasti gue akan jawab kenapa gitu. Karena keperluan lo apa nanya gue di mana? Itu nggak nyakitin ya? Itu kasar nggak sih? Itu kasar loh, Bum. Kalau kayak gitu, bener gak sih? Maksudnya menurut aku ya, menurut aku tuh kayak itu kasar. Kan dia nanya, baik-baik dia nanya, misalkan kayak, Hai Tres, lo lagi di mana? Itu kan dia baik-baik banget, terus kenapa lo nanya? Gitu gak sih? Enggak, nanya kan jawabannya ya itulah, bahasa tulisan itu bisa terdengar persepsinya berbeda-beda ya. Kan sebenarnya jawabannya kenapa gitu ya, bukan kenapa lo nanya, gak gitu. Cuman kepentingannya apa sih orang tiba-tiba kalau nggak mikirin kita atau kita mikirin dia, kita kan nggak akan nanya dia lagi di mana, gue lagi di mana, lo lagi di mana dan lagi apa sebetulnya kan. Jadi kalau tiba-tiba ada orang nanya kita yang nggak
yang nggak lagi intense relationship atau apapun, pasti akan ditanya kenapa lu nanya sama gue, ada perlu apa. Biasanya orang ada perlu sih nanya ke kita. Nanti kalau abis tanya kenapa, orangnya akan jawab kok, oh iya gue lagi mau minta bantuan lo, kalau lo lagi free gue boleh dong minta tolong ini itu misalnya. Atau gue lagi mau curhat, boleh nggak sama lo? Boleh, ayo kesini. Nah, gitu. Nanti dari curhat bisa langsung lanjut ke PDKT. Nah, alasan curcol gitu. Jadi lu si nggak enakan itu ya jadinya ya? Iya, emang aku tuh makanya suka apa ya? Suka salah, orang tuh suka salah tangkep ke aku jadinya, kayak padahal aku udah kasih sinyal dengan aku nggak nanya dia balik. Kayak diajakin jalan juga ada sih penolakan. Cuma kan kayak capek banget kayak ditolak di pertama nih misalkan kayak gitu ya, kayak alasan aku lagi mau pergi sama ayah ibu, satu aku bohong, sebenarnya aku enggak, tapi aku tuh nggak enak buat ngomong enggak, gue nggak mau jalan sama lo, atau gue nggak kepengen banget jalan sama lo. Itu kayak nggak berani, aku tuh takut aja, karena takut nyakitin dia juga dan jadi nggak enakan aja gitu. Iya ya. Cuman memang message-nya tuh harus genre juga sih. Tahu nggak genre apa? Genre tuh apa sih, Bung? Genre tuh bahasa Sunda, artinya tuh harus jelas dan tegas gitu. Itu genre tuh. Itu tuh kadang-kadang aku ya itu, makanya sama orang juga dibilangnya kayak, PHP lu, jadinya kan gitu kan, gitu. Karena menurut aku udah kasih sinyal kalau aku nggak mau nih gitu. Tapi mungkin sinyalnya kurang kuat, dia mungkin nggak pakai. Sinyalnya kurang jelas kali ya. Terus udah gitu selama lu jalan itu gimana perasaan lu sendiri? Yang lu jalan harus terpaksa jalan dong jatuhnya ya, karena lu sebetulnya kan nggak mau ya. Kayak nggak nyaman aja, jadi kayak gini loh, kadangnya kalau aku karena udah ngeiyahin apalagi gitu ya, ya udah yuk jalan. Aku tuh suka cari cara yang kayak, aduh ngapain ya gue. Biasanya kalau orangnya aku nggak serak-serak banget gitu ya, aku akan pilih tujuannya nonton. Kenapa coba? Kenapa harus nonton? Iya, karena kan kalau nonton tuh gak ada interaksi kan, gak ada komunikasi. Jadi lo fokus nonton 2 jam kita ngobrol, kita nonton film yang ada, beres, aku minta anterin pulang atau minta anterin ketemu temen aku gitu. Anterin gue balik ya, ini secantik banget sih memang nih. Ya, males aku juga males ceritainnya. Aku tahu deh teman-teman aku pasti pada loh cantik lo gitu, karena mereka tahu banget deh pokoknya. Nah gitu, aku suka ajak orangnya nonton. Itu kan sebenarnya bikin aku nggak nyaman, kayak harus cari-cari alasan buat bohong kayak tadi ya gitu, atau sekalinya pergi ya gimana caranya gue tetap pergi tapi ngabisin waktu kan akhirnya. Gitu. Bener, waktu lo habis, lo nggak nyaman, lo harus mikir-mikir, gue harus nonton ya, gue harus ini itu, padahal belum tentu tontonannya asik ya, belum tentu tontonan yang lo mau kan. Gitu. Pokoknya yang penting nonton deh gitu. Yang pasti lu udah gak nyaman ya rasanya kayak gitu ya. Iya. Nah, kadang karena si sinyal salah tadi ya, Bum ya. Padahal kan ya sinyal-sinyal tadi kan di depan di awal respon. Kan. Maksudnya gak ngerespon tuh gak nanya balik ya. Iya. Walaupun lu tetap menjawab sih. Iya, tetap aku jawab, tapi maksudnya aku berharapnya kan dia ngerti gitu kan. Ternyata dia gak ngerti. Malah kadang-kadang dia sampai nembak aku, Buset, karena gak ngerti karena lu karena dianggapnya lu mau kan. Maksudnya lu ngerespon chatnya dia gitu loh. Terus betul. Mau diajak pergi juga, mau diajak nonton. Jalan. Terus aku juga ada pergi chat sama dia, diajak pergi mau, chat sama dia mau gitu, aku respon. Ya kadang-kadang itu sih yang bikin jadi kayak nih orang berarti mau nih sama gue. Ditembak lah, ternyata pas ditembak kan aku gak mau gitu. Terus lu jawab apa pas ditembak? Cuman bilang gak mau, gitu. Aduh, buat ngasih alasan aja, aku tuh takut loh. Lu gak kasih alasan apa gak maunya? Karena apa? Untuk kasus gitu? Yang itu tuh enggak, aku gak kasih alasan. Aku cuma bilang gak mau, tau gak Bu mudahnya? Di bete kan? Bete banget, marah sama aku yang kayak, dia yang kayak, bukan marah kali ya, kecewa dia ya. Lebih ke kecewa sih. Karena dia bilang gini, kenapa lo gak ngomong dari awal, kenapa lo gak ya benar kata Bumi, kenapa lo gak jelasin dari awal gitu. Karena buat gue kayak lo respon gue, lo terima telepon gue berjam-jam. Padahal aku bukan yang nerima telepon dia nggak berjam-jam juga, bukan gimana ya. Tapi kayak
cuman dengerin dia cerita, ya Iya. udah aku dengerin. Lu nya nggak ngerespon sebetulnya untuk menceritakan cerita lo sendiri, lo hanya Iya. mendengarkan dia bercerita. Iya. Tapi lo dengerin mau berjam-jam juga kan. Betul gitu. Karena sih nggak enakan tadi buat Iya. sorry ya gue mau tidur misalkan gitu, aku tuh nggak enak gitu. Jadi aku tetap dengerin dia cerita walaupun dalam hati kayak ayo gue ngantuk banget, sorry banget nih gue ngantuk nih, tapi gimana ya gue nolaknya gitu. Ya, dan lu keep doing it sehingga akhirnya dia nggak tahu kalau lu sebenarnya nggak ngerespon dan kurang berminat lah istilahnya sama dia, dan akhirnya dia nembak kan. Iya, nah di saat lu nggak enakan itu kan, lu nggak enak tuh karena lu takut mengecewakan dia, takut menyakiti hatinya gitu kan. Tapi dengan perjalanan lu PDKT misalnya 1 bulan kali ya PDKT ya. Iya. Terus akhirnya dia nembak. Itu lu mengecewakan dia juga nggak sih, dan lu nolak gitu? Mengecewakan kan dia bilang sama aku, ya maksudnya bukan bilang dia kecewa, cuman dia menunjukkan kalau dia kecewa gitu kan. Iya, dia bilang lo PHP-in gue lo, walaupun kemarin ceritanya sambil ketawa-ketawa ya. Cuman mungkin kayak lo PHP-in gue ya kemarin gitu. Iya, nah kan pada akhirnya walaupun lo tidak berusaha untuk tidak mengecewakan dia, karena tidak berani mengatakan tidak tadi, akhirnya kan tetap dia kecewa juga dong ketika udah nembak terus ditolak. Ya, iya sih. Ya kan? Dan iya sih. Udah dia kecewa gitu, kecewanya itu lebih berat sih kalau menurut gua ketimbang kecewa di awal. Karena kan kalau di awal kan dia bisa notice dan akhirnya mungkin milih cewek lain sehingga nggak berharap lagi ke lu. Dan lo jangan ngejar-ngejar dia lo ya kalau dia udah cari. Kan aku dari awal udah gak suka. Kali aja dia udah ninggalin sama cewek lain terus lo kejar-kejar balik-balik. Jangan dong. Terus udah gitu. Tapi kan Allah maha bolak-balik hati. Terus udah gitu dianya kecewanya double karena dia udah ada harapan. Dia udah ngeliat lo kayaknya ngerespon dan mau gitu. Namanya orang jatuh cinta, orang suka. Kayaknya respon-respon sinyal-sinyal lu yang tipis-tipis itu nggak ketangkep sama dia kalau nggak genre tadi. Iya gitu sih. loh. Nah terus udah gitu kedua juga lu ngerasa nyaman kan? Nggak ngerasa nyaman kan di situ? Iya, karena kayak capek sendiri Capek sendiri ya? Capek sendiri buat jalan aja kayak ya gue sebenarnya nggak mau gitu. Iya. Atau balas chat dia tuh kayak aduh kan gue harus jawab apa ya gitu. Iya kadang-kadang kayak ngerasa keganggu malah jadinya kayak dia kok chatting mulu sih, kan gue udah bilang gue mau kerja, malah di chattingin nanya ini itu gitu misalkan. Beda lu kalau di chattingin sama orang yang lu minat juga. Wah, itu tuh kayak jadi semangat. Kayak lu jadi semangat buat lo kan di tengah sibuk juga lo sempet gitu kan. Nah pada akhirnya dia menganggap lu gimana sih kalau misalnya udah ditolak nih, lu juga nggak nyaman kan, kata dia lu PHP-in gue ya, walaupun bercanda ya. Iya. Lu PHP-in gue ya Tres kemarin gitu. Itu kan masuk ke personal image lo akhirnya ya. Iya sih, bukan hanya dia doang sih, teman-teman sekitar. Berapa banyak yang udah lu PHP-in gua numpang nanya. Bukan. Cuman teman-teman sekitar aku aja nih yang teman-teman ya, bukan yang cowok ya, suka bilang lu jahat banget lu PHP-in anak orang. Nah, itu kan? Ada aja tuh yang ngomong kayak gitu. Kan? Padahal buat aku nggak ada niat PHP-in, beneran deh, swear. Nggak ada lu niat. cuman gak mau nyakitin dan lu nggak enak aja sebetulnya. Iya, gitu. Bukan mau gantungin orang ya. Enggak. Ya ampun, aku so cantik banget. Emang so cantik sih akhirnya, tapi ya itu karena sebetulnya so cantik lu itu bukan karena lu berniat begitu, tapi karena lu memang nggak enakan aja. Nggak enak. Betul banget. Terus udah gitu kalau misalnya kayak dia nih ya, dengan kekecewaan dia yang menumpuk-numpuk itu, yang udah marah banget gitu kan, itu merupakan sebuah keterlambatan gak sih menurut lo untuk menyampaikan tidak ke dia gitu? Iya kan. Itu terlambat gak sih gitu, maksudnya lo untuk mengatakan tidaknya, atau ya gue masa GR belum ditembak gue udah ngomong enggak. Nah itu juga salah satunya Bu, masa consideration lo ya. Iya kayak GR banget lo, siapa juga yang mau nembak lo, orang gue mau ngajak lo jadi temen doang. Iya gak sih, maksudnya kalau di awal udah bilang enggak, cuman memang beberapa kali kayak diajak sama orang yang sebenarnya aku nggak srek gitu ya. Aku tuh kayak nggak mau nih karena gue tahu arah lo kemana gitu, misalkan gitu ya. Kan suka ada ya Bum, kayak kita pergi sama orang yang emang
ngajaknya karena ada maksud gitu loh. Iya. Maksud mungkin dia mau PDKT sama aku, si sok cantik sok ini cantik ini gitu kan. gitu. Iya, nah tapi pada akhirnya ketika lu tidak berani bilang tidak, katakanlah tidak itu lu tidak ungkapkan ke orang dan lu nggak berani, lu akhirnya bikin kecewa orang lain. Itu sih conclusion yang gua tangkep nih dari obrolan kita. Lu bikin kecewa orang lain, lambat atau tidak lu sampaikan, tetap lu bikin kecewa orang lain. Dan akhirnya malah lebih double kecewanya karena ya keterlambatan untuk mengatakan tidak tadi gitu ya. Terus tadi yang lu katakan dikatain PHP sama teman-teman lo sendiri, sama cowok-cowok yang udah lo PHP-in. Cowok-cowok tuh kayaknya banyak, Bum. Aku tuh cuma satu orang. Personalisius. Jadi Tresna haters dong. Personal image lo juga jadi kurang baik gitu loh. Iya juga sih. Tapi memang menurut Bumi, aku tuh kayak gimana sih orangnya? Bener nggak sih nggak enakan? Iya banget. Gue banyak mengalami hal itu sih sama lo. Masa sih, Bum? Kok gak ngomong sih dari awal? Males ngomonginnya juga. Gimana sih ceritanya, Bang? Jadi Coba apa aja coba. Karena gini, lo kan orangnya gak enakan ya, Tres ya. Jadi pernah kan waktu libur sih, gue minta tolong lu untuk bantuin gitu. Untuk ngecek, bantuin gue untuk ngecek barang-barang yang gue cari. Waktu itu ke Cibadak apa kemana ya, sebelum pandemik deh. Iya kan gitu. Terus udah gitu, ya di hari libur lu gue mana tahu dong lu kemana dan ngapain aja, gue mana tahu gitu. Cuman waktu itu gue bilang sama lo, Tres, bisa nggak temenin gue cari barang di Cibadak hari ini gitu. Terus lo bilang berangkat jam berapa, Bum, gitu kan. Gue bilang sejam lagi kali ya, jam 3-an gitu. Oke, siap, nanti aku jemput ya. Malah lo yang jemput kan. Gue yang mau pergi. Oke, gue senang aja. Dan dalam pikiran gue ketika itu cuman yang, oh ya lu mungkin lagi leyeh-leyeh, lagi do nothing, lagi nonton TV, dan lu gabut juga kali di rumah. Ada yang ngajak, senang aja pergi. Gua nggak tahu ternyata saat itu lo lagi punya setrikaan kayak 2 ember banyak gede gitu. Lo harus setrika, harus surfing ya waktu itu ya. Bener. Jadi sebetulnya lu nggak pengen pergi, tapi lu nggak enak nolak gua. Kenapa gua tahu dan bisa ngerasain gitu? Ketika pergi sih, pas pergi itu lu kayak lebih banyak diam, lebih banyak kayak yang cuman ngerespons gitu, nggak seru, nggak kayak biasanya. Emang kerasa ya, Bu? Kerasa. Itu kan aku nyetir kali. Pengaruh loh. Kalau misalnya kayak gitu tuh bisa dirasain sama kita yang jadi lawan bicara lo gitu. Nah itu tuh sangat nggak enak rasanya. Tuh kayak, Res, lo kenapa sih? Lo kenapa sih gitu? Apa lo sebenarnya nggak bisa ya? Kan kita punya feeling juga ya, kan kita cukup lama deket juga kan. Jadi kayak, lo kenapa sih? Lo lagi ada pikiran, lo nggak bisa ya sebenarnya pergi. Kenapa lo nggak bilang nggak bisa aja sih gitu? Kayak gitu. Itu kerasa banget. Berarti kerasa juga ya buat orang yang jadi temennya aku nih gitu. Ketika aku ngerasa nggak enakan itu, kan di situ juga aku kan kayak, duh, gue pengen bantu temen gue, tapi gue juga sebenarnya punya kerjaan, agak bingung gitu loh. Cuman ya karena nggak enak tadi, karena kan kalau pekerjaan itu hubungannya dengan aku ya, gitu loh, dengan kemampuan aku untuk bekerja itu, bukan dengan aku yang nyetrika gitu loh, nggak menghubungkan dengan orang lain. Tapi kan kalau aku ketika itu mau ngebantu Bumi nih ceritanya, mau jemput Bumi, mau nemenin Bumi gitu kan. Nah di situ aku ngerasanya kayak, kan ini berhubungan dengan orang lain, jadi aku harus prioritasin dong gitu. Perasaan aku di situ, aku untuk nolak pun kayak nggak enak, kayak gitu. Nggak bisa gitu, nggak bisa untuk bilang sorry Bum, nggak bisa gitu. Karena lu nggak enak kan untuk ngejawab, padahal udah diiyahin tuh pas pergi nggak enak juga suasananya, karena elunya sebetulnya lagi mikirin yang di rumah si 2 ember itu. Yang lo nanti gue balik jam berapa, terus gue harus kerjain jam berapa, nanti malam gue kan ngantuk kalau ngerjain ini, harusnya gitu ya. Kind of thing yang harusnya sore harus lu bisa lakuin. Tapi ngomong-ngomong soal dari tadi kita ngomong katakan tidak, berani dong, jangan terlambat. Dan jangan gak enakan itu ya. Itu ada loh bukunya. Namanya judulnya Katakan Tidak. Bukunya namanya Katakan Tidak? Iya. Bukan judulnya, Katakan Cinta? Bukan. Katakan Cinta itu yang lain lagi. Ini Katakan Tidak judul bukunya. Nah itu yang nulis tuh James Altucher dan Claudia Azula Altucher. Itu kakak Kedua. Kakak adik? Bukan.
karena itu bukan keluarga gue sih. Itu suami istri, Tres. Oke. Jadi kalau lihat sinopsis bukunya ya, di situ tuh disebutkan bahwa tidak, kata tidak tadi seringkali menjadi kata yang sangat sulit diucapkan. Namun satu kata ini begitu penting untuk dikemukakan. Seringkali Anda mengatakan ya untuk merespons permintaan yang salah, hubungan yang buruk, atau pekerjaan yang menyita waktu. Padahal Anda sejatinya berharap dapat menolaknya. Anda bagaimana? Gue jadi ngomongnya jadi, Anda malu. Claudia. Salah. Aku sebagai Mbak Claudia nih. Ya jadi kalau gue lihat dari si buku ini ya, kalau gue boleh gue rangkum lah gitu kan, bahwa dengan mengatakan tidak itu lo akan terhindar dari menyiksa diri sendiri gitu loh. Membuat lo sendiri gak nyaman, lo gak bisa setrika sore gara-gara lo diajak sama gua. Lo jadi harus gak nyaman pergi sama cowok yang lo PHP-in yang lagi PDKT sama lo. Dan itu menguras kreativitas dan ekspresi lo sendiri gitu loh. Dan lo gak akan jadi orang yang gak baik kok dengan lo mengatakan tidak sebetulnya. Iya beneran sih. Deh. Kadang suka gini loh, suka aku tuh menempatkan kayak, duh nanti orang itu mikirnya aku apa ya? Kalau aku belum apa-apa, contohnya nih ya kayak tadi soal cowok. Belum apa-apa aku udah sorry nggak mau. So cantik banget lo Tres, gue aja kagak mau nembak lo gitu. Iya, tapi kita kan punya feeling ya sebagai cewek mana yang memang lagi PDKT atau tidak kan sebetulnya udah ada feeling dan itu bisa dimainkan. Dimainkan tuh bukan mainin cowok tapi lo justru di situ ngelihat oh ini kayaknya agak-agak nih. Lo harus kapan untuk mengatakan tidak dan kapan untuk memberikan sinyal yang genre tadi gitu. Nah, gue juga googling nih Tres. Gue lihat kan gue cari tahu nih kadang dengan lo yang nggak enakan itu dan gue kenapa gue kebalikan lo gitu. Gue pengen tahu nih kenapa kita harus berani katakan tidak. Gitu. Jadi si katakan tidak itu. Kenapa sih Bum? Lo harus berani karena itu bisa menjaga harga diri lo. Kita Hus ketawa kayaknya aku mureh gak punya harga diri gitu. Di PHP itu kan mureh. Iya karena kan lo dibilangnya kan Tessa suka PHP-in orang, teman-teman lo bilang gitu. Iya emang bener cowok-cowok contohnya yang lo PHP-in kayak gitu. Salah satunya siapa cowok yang suka ngomong gitu? Siapa sih orang itu? Pasti orang itu jujur banget ya orangnya. Iya itu Bumi tau gak? Bumi tuh suka bilang gini, PHP-in cowok mulu loh. Padahal aku gak ada niat loh PHP-in ya orang. Lu cuman gak enak. Iya. Orangnya cuman gak enak kan. Gak berani katakan tidak. Mengatakan tidak tuh gak berani. Betul. Nah tapi impactnya itu kan jadi PHP kesannya gitu ya. Contohnya. Terus yang kedua itu memperhatikan kemampuan diri sendiri. Contohnya kayak gimana tuh kalau kemampuan diri sendiri? Kayak contoh tadi yang lo diajak sama gue. Iya jadi sementara kayak lo harus setrika. Jadi kayak misalkan gini kali ya, kan aku harusnya tahu dong ini setrikaan belum beres nih. Mungkin dengan katakan tidak ke Bumi tadi pas ngajak gitu, harusnya aku bisa beresin setrikaan aku. Sore-sore. Beres sore misalkan, terus pas malam aku bisa istirahat dong. Pulang di rumah leyeh. Tapi kalau aku karena tadi sih nggak enakan dan aku punya pekerjaan di rumah, aku jadi pulang dari main mungkin dari nemenin Bumi dan abis itu kita makan apa segala macam, pulang ke rumah udah malam masih harus nyetrika lagi gitu ya. Dan kemampuan diri lu di situ sanggup nggak sih lu malam-malam setrika di saat lo harus tidur, lo harus istirahat dan lo harus setrika sampai jam 2 subuh misalnya gitu. Aku tuh paling benci sebenarnya kalau suruh disetrika gitu kan. Dan lo memperhatikan kemampuan diri lo sendiri loh dengan lo mengatakan tidak sama gue tadi sore misalnya gitu ya. Dan lo nomor 3 nih terbebas dari permohonan bantuan orang lain. Artinya kan gue memohon-mohon banget ya sama lo. Mohon bantu. Cantik. Temen aku aja memohon-mohon sama lo. Tapi lo bisa terbebas dari itu karena di situ kan gue akan bilang oh ya Tres lo nggak bisa ya karena lo lagi setrika misalnya gitu. Ya udah deh Tres nggak apa-apa gitu. Gue akan jawab dan di situ lo bisa screening temen lo sebetulnya orang yang temen yang baik tuh kayak apa misalnya kayak gue gitu. Tapi Bumi kecewa nggak ketika aku jawab itu enggak? Kalau jawab misalkan Bumi ngajak nih Terus temenin gue yuk gini. Misalkan aku jawab sorry Bum nggak bisa. Itu kecewa nggak?
kecewa, tapi itu kecewa yang hanya akan ternyata Tresna nggak bisa, gue pikir bisa. Udah di situ gue akan cari option lain. Apakah gue cari orang lain yang tapi orang lain biasanya nggak segampang lo sih. Nggak semurah aku ya, murah banget kayak gini. Cari orang lain atau gue jalan sendiri. Gitu. Gue akhirnya akan memutuskan untuk jalan sendiri aja. Nah ini bersangkutan dengan nomor 4, membuat orang lain jadi lebih mandiri. Gitu. Jadi maksudnya si lawan bicaranya kita nih, si teman kitanya ini jadi lebih mandiri. Lebih mandiri karena udah ditolak tadi yang di awal. Sebetulnya kalau lu tanya gue kecewa apa enggak, di awal mungkin gue akan kecewa, Tresna gak bisa diajak. Tapi udah, daripada lu bilang, nanti ya Bu, aku info nanti setengah jam lagi. Gue berharap lo bisa pergi sama gue dalam setengah jam menunggu nih. Terus udah gitu, kemudian lo berakhir dengan yang gak bisa. Atau berakhir dengan, Bu, maaf banget ternyata aku masih di mana gitu. Yang gak mungkin banget aku dalam 15 menit ke rumah ibu, misalnya gitu. Jadi akan lebih kecewa seperti itu sih Tres, daripada dikatakan tidak dari awal. Walaupun kecewanya ada, tapi kadarnya itu beda loh. Iya, karena kadang-kadang juga jeleknya aku aku tuh suka ngomong yang kayak, iya lihat nanti ya. Gitu, bener gak? Mami ngerasa gak? Aku sering gitu. Sering, kayak dulu sebelum pandemi ini kita suka kumpul-kumpul kan sama teman-teman ya. Terus udah gitu, Tres, lo mampir dong ke sini, kita lagi ada di sini. Terus lo bilang, iya nanti aku kesana, aku kesana, tapi aku masih di sini, nanti lihat nanti ya, nanti aku informasikan nanti. Nah teman-teman dan kita itu sebetulnya kan kalau lu bilang dari awal, aduh nggak bisa, aku lagi mengerjakan hal lain atau aku lagi malas pengen diam di rumah, nggak masalah. Kita mungkin cuman akan yang ya elah Tres lu malas ngapain lo di rumah, itu kan kebiasaan sama teman-teman kayak gitu. Tapi ketika lo bilang aduh beneran gua nggak bisa kesana, ya udah sih. Nggak bisa nggak apa-apa dong. Kalian tuh berharap banget ya aku datang? Enggak juga, cuman kayak lo PHP-in kita males kan. Nah terus kita nungguin gitu, karena lo bilang nanti akan datang, kita akan nungguin, dan pas kita jamnya mau pulang, kita akan bilang gitu, Tresna jadi kesini nggak sih, kok dia belum nongol, nanti kalau kita pulang dia kesini kita nggak ada nih, ya udah kita tungguin dulu bentar lagi yuk. Padahal itu kita udah mau pulang, terus pas lo ditelepon, lo jawabannya, aduh kayaknya nggak bisa banget deh, ini kan udah mau tutup kafenya jam 9. Aku masih di daerah Soekarno-Hatta misalnya atau di mana, yang kayaknya nggak mungkin dalam 15 menit, sekarang udah 8.45 malam gitu. Nggak mungkin banget tuh Bung kesana aku gitu. Dan akhirnya kita yang ngomong aja dari tadi. Kan gitu. Jadi makin bete ya. Malah betenya lebih daripada mendingan dari awal. Ya mohon maaf deh, dari sekarang nggak bisa gitu, nggak bisa semudah itu. Teman-teman yang lain yang pernah di PHP dia gabung sama gue. Aduh mohon maaf. Ya karena nggak enakan sih. Ya karena nggak enakan, jadi lu nggak bisa bilang tidak. Iya. Gitu. Terus udah gitu, lu bisa membuat orang lain lebih mandiri ya, kayak tadi gue jalan lo tolak. Terus udah gitu mungkin gue bisa cari jalan lain tuh Tres, dengan misalnya video call sama lu, atau gue fotoin nih Tres, pilihin dong yang mana. Lu bisa sambil setrika tetap, dan gue bisa tetap dipilihin dong sama lu video call itu. Gitu. Pilihan aku selalu bagus. Masa sih? Udah yuk skip. Terus udah gitu, lu bisa jujur dengan diri sendiri juga loh. Itu yang paling jujur sama diri sendiri gak? Itu susah banget sih. Susah banget. Jujur susah deh aku. Susah banget buat ngomong ke diri sendiri nih, kayak misalkan gini deh. Simple contoh yang paling simpel ya. Kayak gue capek tapi sok kuat gitu. Apalagi kalau kayak misalkan buat main, atau mau ketemu orang atau mau ngebantu orang, sok kuat aja padahal nggak tahu kemampuan diri tadi kan gitu. Nah itu juga kan nggak jujur ya. Nggak jujur kan. Akhirnya kan yang merusak diri sendiri juga. Betul. Pada akhirnya gitu. Terus udah gitu yang terakhir nomor 6 itu bisa melihat kesalahan dalam permintaan. Itu apa tuh? Itu tuh contohnya misalnya kayak kalau zaman dulu tuh SMA, balik lagi ke itu dong, high school memories dong. Ya jadi kayak misalnya waktu SMA mungkin ada teman-teman lo yang ngajakin bolos. Lo tahu dong bolos itu nggak boleh ya. Gitu kan. Karena aku kan nggak pernah bolos. Iya, si anak baik kan gitu kan. Jadi tiba-tiba lo diajakin teman-teman lo untuk bolos yuk Tres, kita bolos. Hari ini udahlah nggak perlu ikut. Dan lo nggak mau sebetulnya, tapi lo pada saat itu karena sih nggak enakan itu, nggak berani mengatakan tidak. Lo hanya akan bingung dan lo tahu bolos itu salah dan ini akan dihukum. Orang tua gue akan dipanggil.
aduh tapi gimana ya, gue gak enak. Ya udah sih, akhirnya lu pergi. Iya, Ya udah sih, betul. teman-teman, Kadang gue ikut cabut sama lo, ya kan? iya, kadang soalnya suka diginiin, Bung. Nggak seru, nggak asik loh, bukan Iya. temen gue loh. Gitu. Iya, nggak sefrekuensi Cupu loh. Iya, benar itu kan akan ada, dan di situ again lu dengan mengatakan tidak, lu bisa screening teman-teman lo. Iya sih, Ya kan? bener. Mana yang respect sama your decision, mana yang nggak peduli. Lu dengan decision lu nggak respect, nggak peduli. Pokoknya lo harus ikut, dikata-katain lah seberapa kuat lo bisa dikata-katain kayak gitu. Itu sih gitu. Jadi ini adalah 6 poin kenapa kita harus berani katakan tidak gitu. Versi gua googling. Oke. Iya, dan terus lo tahu nggak sih, kita tuh punya hak lo mengatakan tidak. Beneran, punya hak banget. Dan lo dalam mengatakannya itu harus tegas dalam mengambil keputusan, dan menolaknya juga secara halus loh. Bukan berarti kita katakan tidak, kita jadi orang yang kasar, jadi orang yang tidak menyenangkan. Lo bisa menolak secara halus. Iya, karena sebenarnya buat aku tuh bukan gimana, cuman kayak nggak enak aja ketika aku belum apa-apa udah nolak mereka, atau di depan tuh pokoknya udah nggak enak aja buat ngomong enggak ya atau tidak ya gitu. Iya. sih karena sih nggak enakan tadi kan. Berarti kalau kayak gitu mulai sekarang aku belajar untuk katakan tidak. Ya udah sih, katakan aja tidak. Iya. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. 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 Thank you.